Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 24 Januari tahun 2026. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Kebahagiaan Sejati atau Langkah-langkah kepada Kristus atau Step to Christ, dan seperti kita ketahui bersama kita sudah di chapter 5. Dan di chapter 5 ini adalah pertemuan yang kedua. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir dari chapter 5. Dan minggu depan kita akan masuk di chapter 6. Dan sesuai dengan judul buku, saudara-saudara, seperti yang saya selalu ulangi, ini perjudul adalah seperti langkah-langkah kita menuju kepada Kristus. Dan ini adalah langkah kelima. Dan kalau kita perhatikan eh, dari pelajaran pertama, memang langkah-langkah itu kita tidak bisa skip di satu langkah dan langsung ke langkah ke-10, langsung kepada eh, kebahagiaan bersama Kristus. Tetapi setiap untuk menuju ke langkah ke-10, kita harus melalui langkah 1 sampai 9 ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi saya baru mengerti kenapa, aduh ternyata ketika kita bertobat itu bukan akhir dari segalanya, dan sudah kita mencapai kebahagiaan bersama Kristus. Tidak seperti itu. Jadi ternyata setelah pertobatan ada langkah-langkah berikut yang memang harus diambil supaya kita benar-benar berbahagia bersama Kristus. Dan untuk bertobat pun kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa bertobat secara mendadak atau dengan tiba-tiba dengan kita punya usaha untuk bisa bertobat. Seperti kita ketahui bersama, pertobatan itu bukanlah hasil, tetapi pertobatan itu bukanlah sebab, tetapi hasil ya. Jadi kadang-kadang kita pikir bahwa pertobatan itu adalah sesuatu hal yang harus kita usahakan sendiri. Tetapi ternyata itu adalah hasil bagaimana Kristus berada dalam diri kita. Tetapi yang paling utama di langkah pertama yang kita sudah pelajari bersama di waktu lalu adalah bagaimana kita melihat kebaikan Kristus bagi kita. Dan ketika kita lihat di situ, Kristus sangat baik dalam kehidupan kita. Apapun yang Dia lakukan untuk kebahagiaan kita, nggak stop sampai di situ. Ada langkah-langkah berikut yang harus kita lihat, yang harus kita ambil ya, saudara-saudara, yang harus kita ambil setelah kita melihat kebaikan Kristus. Setelah kita lihat kebaikan Kristus, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa dan membutuhkan Kristus. Kita ini nggak bisa bikin apa-apa tanpa Kristus. Nah, ketika kita mencari Kristus di situ, menerima Kristus, apa yang terjadi? Ada pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan usaha kita, tetapi karena Kristus yang membuat kita untuk bertobat. Kita bertobat karena ada Kristus. Nah, setelah ada pertobatan, apa yang terjadi? Kita mengaku dosa-dosa kita. Jadi pengakuan itu adalah hasil dari pertobatan kita. Jadi tidak mungkin ada pengakuan yang sejati kalau tidak ada pertobatan yang sejati. Jadi ini sudah seperti satu paket. Jadi ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti di situ ada apa? Di situ ada pengakuan akan dosa-dosa kita. Dan kita sudah pelajari waktu lalu ya, ada beberapa jenis pengakuan. Apakah itu secara pribadi, secara hubungan kita dengan Tuhan, atau bagaimana kita juga harus mengaku kepada pribadi, atau mengaku kepada apa? Kepada orang secara jemaat atau secara umum. Tergantung apa yang kita lakukan. Tetapi itu apa? Pengakuan itu harus dilakukan. Bahkan ketika kita baca pelajari di buku A.T. Jones, eh, kita harus apa katanya? Kita harus mengaku dosa kita atau menyelesaikan semua urusan kita dengan orang lain. Kalau orang lain katanya jauh, kita harus apa? Kirim surat ya. Itu zaman dahulu. Harus kirim surat. Kalau sekarang sudah ada HP atau ya telepon, bahkan sudah bisa video call ya.
kita harus apa katanya? Selesaikan hubungan atau masalah kita dengan orang lain. Dan itu kita lihat itu di langkah keempat ya, bagaimana kita mengaku. Karena kita nggak bisa katanya menerima kecurahan Roh Kudus kalau kita tidak selesai masalah kita dengan sesama kita manusia. Dan ternyata ini pengakuan itu bukan di langkah terakhir ya, saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang oh akhir dia punya finishnya sampai di situ. Ternyata pengakuan itu masih ada lagi. Ini kita sudah pelajari di chapter 5. Bagaimana kita menyerahkan diri atau consecration, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan ini di chapter 5 ini kita sudah di pertemuan kedua dan kita akan sedikit review apa yang kita sudah bahas di chapter 5 ini waktu 2 minggu lalu ya, saudara-saudara, karena minggu lalu kita tidak ada Bible study. Jadi di waktu lalu kita sudah pelajari penyerahan diri ini dan ini dia dia punya ayat di Yeremia 29 ayat 13. Dia bilang kalau Tuhan berjanji, dia bilang apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu eh, menanyakan aku dengan segenap hatimu. Kalau bahasa Inggrisnya search me ya. Apabila kamu menyelidiki aku dengan segenap hatimu. Jadi ini Tuhan berjanji bahwa kita akan temukan dia kalau kita mencari dia dengan segenap hati. Tetapi ini dibilang setelah kita baca dia punya keterangan selanjutnya bahwa janji ini hanya bisa digenapi apabila ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada consecration. Atau kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya ada yielding ya atau penyerahan kita kepada Tuhan. Dibilang kalau tanpa ini total yielding atau penyerahan diri kita kepada Tuhan, ini perubahan sejati yang supaya kita sama dengan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Jadi saudara-saudara ketika eh, kita mau kan kita punya rupa kembali sama seperti Allah ya, kita punya tabiat karakter sama seperti Allah atau sama seperti Kristus. Bagaimana Tuhan melihat kita, ternyata ini sama sekali dengan Kristus. Itu ternyata membutuhkan penyerahan total kita kepada Tuhan. Jadi serahkan ini dia punya syarat untuk bisa sama dengan Tuhan harus ada apa? Penyerahan total kepada Tuhan. Dan dibilang waktu lalu kita sudah pelajari ini kita ini sudah terasing dari Tuhan, sudah terpisah dari Tuhan. Dan dibilang ini diperbudak oleh dosa dan tidak mampu membebaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Jadi kita sudah tahu saudara-saudara dari sebelumnya, pelajaran sebelumnya bahwa kita ini tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk bebas dari kutukan dosa. Dan ingat kita ini budak ya saudara-saudara, budak dosa. Orang yang diperbudak itu tidak bisa untuk bebas sendiri tanpa ditebus oleh orang lain. Budak ini tidak bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Sama seperti Rasul Paulus bilang ya, kita ini budak dosa. Ketika kita tahu mana yang baik dan kita ingin melakukan yang baik. Tetapi karena kita ini budak dosa, jadi tuan kita adalah dosa. Jadi apapun kita tahu yang baik, tapi yang kita lakukan adalah yang jahat. Karena dosa yang ada dalam diri saya. Karena dosa bilang, karena saya nggak bisa melakukan yang baik karena tuan saya itu dosa. Pasti dosa akan menuntut saya kepada sesuatu yang salah, kepada sesuatu yang berdosa ya. Jadi ini dan bilang ya bahwa ini kita tidak bisa membebaskan diri dengan kekuatan sendiri. Terus dibilang karena itu pembaruan yang Allah kehendaki menuntut penyerubaan menyeluruh atas tabiat yang hanya dapat terjadi bila manusia dengan rela tunduk kepadanya. Jadi ini kata tunduk ini adalah kata submit ya atau sama seperti di Efesus 5 ayat 25, ya, istri-istri tunduklah kepada suamimu atau submit kepada suami. Sebagaimana seorang istri tunduk kepada suaminya atau menyerahkan diri kepada suaminya dengan apa namanya? Sepenuh hati dengan rela ya. Dan inilah yang harus menjadi bagian kita manusia untuk tunduk atau rela kepada Tuhan sama seperti istri kepada suami. Dan dibilang ini
Penyerahan diri ini merupakan pergumulan terbesar dalam kehidupan rohani, tetapi merupakan jalan satu-satunya menuju kekudusan sejati. Jadi ini adalah suatu pergumulan ya saudara-saudara untuk kita bisa tunduk kepada Tuhan ya. Ini dia punya contoh, Tuhan kasih contoh hubungan suami istri. Dan ini bagaimana kita sebagai istri-istri rohani ya, atau sebagai gereja yang melambangkan perempuan yang menjadi pasangan dari apa namanya Kristus yang merupakan pengantin pria, kita kadang-kadang tidak mau tunduk ya, tidak bisa menjadi seperti istri yang baik yang tunduk kepada suaminya. Kita ini eh, tidak mau menyerahkan diri kita kepada Kristus itu. Ini luar biasa ya. Terus kita lihat, dibilang pemerintahan Allah ini tidak didasarkan pada paksaan atau kepatuhan buta, melainkan pada kasih, pengertian, dan kebebasan memilih. Allah mengundang manusia untuk berpikir, mempertimbangkan, dan menyerahkan diri secara sukarela. Ia rindu membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan membawa mereka masuk ke dalam kebebasan mulia sebagai anak-anak Allah. Jadi ada ayat yang bilang, marilah kita berperkara atau let's us reason together. Jadi ini Tuhan mau kita ini memilih Dia karena kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang kasih, yang baik, yang sudah melakukan segala sesuatunya bagi kita. Dia tidak mau kita katanya untuk apa namanya menyerahkan diri atau beribadah kepada Tuhan dengan suatu hal yang buta atau suatu paksaan atau buta-buta. Kita mau beribadah kepada Tuhan atau menyerahkan diri kepada Tuhan buta-buta tanpa intelijen, tanpa pengertian yang benar ya saudara-saudara. Jadi Tuhan mau kita menyembah Dia atau beribadah kepadanya atau menyerahkan diri kepadanya karena benar-benar kita mengerti, karena betul jadi kita memilih karena kita yakin betul-betul akan Tuhan ini. Bukan setengah-setengah kita belum mengerti atau masih bingung-bingung terus kita mau pilih Allah. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Saudara. Jadi Allah ini ingin kita berpikir, mempertimbangkan dan menyerahkan diri secara apa namanya? Sukarela. Menyerahkan diri secara sukarela karena kita benar-benar memahami bahwa Tuhanlah yang benar, bahwa Tuhanlah satu-satunya pembebas kita. Makanya kita pilih Dia. Jadi ini harus berdasarkan intelijen kita ya. Kita punya pengertian. Pengertian. Jadi memilih Allah harus dengan berdasarkan apa? Pengertian yang benar siapa itu Allah. Terus dibilang, penyerahan diri kepada Allah menuntut pelepasan dari segala sesuatu yang memisahkan hati darinya. Berhala-berhala seperti cinta akan uang, kehormatan dunia, kenyamanan diri harus ditinggalkan. Manusia tidak dapat menjadi milik Allah dan dunia sekaligus. Keselamatan menuntut kesetiaan yang utuh. Jadi ini penyerahan diri ini kita akan lihat ya saudara-saudara secara apa namanya secara apa ya kita akan lihat dia punya penyerahan diri betul-betul seperti ini. Jadi kadang-kadang eh, apa namanya ketika kita bertobat belum sampai ke tahap penyerahan diri ya. Ini karena penyerahan diri ini setelah bertobat dan pengakuan ya. Jadi ketika kita sudah bertobat, sudah mengaku, ini penyerahan diri ini akan terjadi dan kita akan lihat ya, kita akan tinggalkan hal-hal yang katanya yang memisahkan kita dari Tuhan. Ini cinta akan tuang ini adalah suatu berhala-berhala kita zaman sekarang ini ya. Kehormatan dunia, kenyamanan, dan dibilang kita akan tinggalkan ini untuk Tuhan ya, untuk Tuhan. Karena kita akan menjadi milik Allah sepenuhnya. Kadang-kadang sudah-sudah kita manusia ini kita mau sekali ya kita ini setengah milik Allah milik dan setengah milik dunia. Kita mau kita ini milik Allah tapi untuk berhala-berhala ini kita tidak mau lepaskan ya. Ini sering sekali terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya kenapa kita tidak mau bebas lepaskan ini? Karena mungkin kita pertobatan sejati belum menjadi milik kita. Kita mau belum menyerahkan sepenuhnya
diri kita kepada Tuhan. Sama seperti suami dan istri itu yang kita sudah bahas tadi ya. Kita eh, berat untuk meninggalkan ini karena ini suatu yang nyaman, saudara-saudara ya. Tetapi nanti kita akan pelajari bahwa apa yang Tuhan ingin kita lepaskan, itulah suatu hal yang tidak baik yang Tuhan ingin kita lepaskan. Hal-hal yang baik tentu Tuhan tidak ingin kita apa? Tinggalkan atau lepaskan. Cuma hal-hal yang akan menjauhkan kita dari dia, itulah yang minta dia lepas untuk lepaskan. Dan kita akan pelajari nanti ya untuk sahabat ini. Jadi itu hal-hal yang Tuhan ingin lepaskan apabila sesuatu itu menjauhkan dia dari kita. Apabila mungkin kalau kita punya kekayaan atau kita punya uang kita gunakan untuk Tuhan semuanya, tentu apa namanya? Ini bukan sesuatu hal yang kita akan lepaskan ya. Jadi apa namanya kita bisa bilang bahwa ini semua adalah milik Tuhan ya. Ini semua adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita semua serahkan kepada Tuhan, ini sama dengan mungkin melepaskan ya. Dia punya bahasa melepaskan itu untuk apa namanya untuk menjadi melepaskan itu semua supaya kita apa? Tidak terpisah dari Tuhan ya. Tidak terpisah dari Tuhan. Terus dibilang, agama yang hanya bergantung pada usaha manusia untuk menaati hukum tanpa kasih Kristus tidak memiliki nilai rohani. Kekristenan sejati lahir dari Kristus yang tinggal di dalam hati. Dari persekutuan dengan Dia, mengalir kasih, sukacita, dan ketaatan yang rela. Kasih kepada Kristus menjadi sumber tindakan, bukan sekedar kewajiban. Jadi, ini yang sudah kita pelajari ya. Ini ada katanya agama yang atau ada orang-orang tertentu yang untuk menaati hukum Tuhan, dia menggunakan usaha sendiri. Dan dibilang ketika kita melakukan itu sama dengan sia-sia. Kalau di sini bilang tidak memiliki nilai rohani. Banyak orang yang begitu kan berusaha untuk menuruti hukum ini, hukum itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dan kita bisa lihat ketika memang secara kasat mata tampaknya orang-orang tersebut sudah menurut hukum secara utuh ya. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat mereka memandang orang lain dengan hina bahwa atau menganggap lebih baik dari orang lain. Saya sudah menurut ini, sudah tidak makan ini, sudah tidak makan itu. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tetapi kamu belum ini, belum itu, belum itu. Ini, belum itu. Jadi akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan dibilang di sini, ketika kita melakukan menaati hukum dengan usaha kita sendiri, itu sama dengan apa? Sia-sia. Dan ditambah lagi kita akan menjadi sombong rohani dan menjadi lebih baik daripada orang lain. Terus dibilang, penyerahan diri bukanlah pengorbanan yang terlalu besar jika dibandingkan dengan apa yang telah Kristus berikan. Ia menyerahkan hidupnya, menanggung penderitaan, dan memikul dosa manusia demi keselamatan kita. Melihat salib, tidak ada alasan untuk menahan hati darinya atau bersungut atas jalan penyangkalan diri. Jadi, saudara-saudara, kadang-kadang kita ketika Tuhan suruh kita menyerahkan di ini, menyerahkan eh, uang kita misalnya, atau harta kita, atau hal-hal yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan kita katanya menganggap, aduh, pengorbanan saya ini terlalu besar untuk mau datang kepada Kristus. Saya menyerahkan pekerjaan saya menyerahkan harta saya. Besar sekali usaha saya untuk datang kepada Kristus. Kita menganggap, aduh ini terlalu besar pengorbanan kita untuk datang kepada Kristus. Kemudian kita dibawa kepada kayu salib. Kita bandingkan dengan apa yang Kristus telah berikan bagi kita. Dia tinggalkan itu surga yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan di sana. Dia datang bagi kita, dia mati bagi kita, menderita bagi kita, memikul dosa kita semua, dan dibilang, apakah ada alasan kita untuk menahan hati kita atau bersungut? Kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah melakukan pengorbanan terlalu besar kepada Tuhan dengan apa dibilang, aduh, bandingkan ya dengan apa yang Kristus telah berikan bagi kita. Pengorbanan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk apa?
menahan hati kita atau bersungut atas segala pengorbanan atau penyangkalan diri yang kita kita telah lakukan bagi bagi Kristus. Aduh, ini luar biasa. Terus dibilang, keselamatan tidak dimulai dari kesombongan atau tuntutan jaminan tanpa pertobatan, melainkan dari kerendahan hati. Kristus yang tidak berdosa rela dihitung di antara para pemberontak demi menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, satu-satunya respon yang layak adalah pertobatan, iman, dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Jadi, banyak yang dibilang yang proud heart, orang-orang yang sombong, dibilang kenapa kita harus lakukan ini, harus lakukan itu untuk datang kepada Kristus. Dan makanya dibilang, lihatlah apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Dia rela dihitung katanya sebagai apa? Sebagai orang-orang jahat, transgressor, pelanggar-pelanggar, atau para pemberontak demi menyelamatkan manusia. Makanya ini dibilang, oleh karena itu kita punya respons yang layak adalah apa katanya? Pertobatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak apa, kesombongan itu katanya bukan tidak bisa dimulai segala sesuatu dari karena apa? Kesombongan. Dengan kesombongan. Itu adalah review saudara-saudara apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Mungkin saudara-saudara ada tambahan atau ada pertanyaan atau yang mau ditambahkan sebelum kita akan mulai dengan pelajaran untuk sahabat ini. Ya, halo Li. Ya, silakan, silakan. Oke, baiklah. Selamat pagi yang di Indonesia, selamat sahabat, selamat sore yang ada di sini. Iya, Jadi kalau apa yang Lali sudah utarakan tadi dari kita punya pembahasan, saya sendiri merasa tertegur sekali ya dengan pembahasan ini karena mungkin untuk saya pribadi belum begitu melihat akan kasih Kristus yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah melihat akan kasih Kristus yang sesungguhnya, itulah yang akan memotivasi kita untuk melepaskan semua yang Tuhan tidak inginkan untuk kita, iya kan? ya, Karena kan tadi Tuhan bilang kalau kita mau melepaskan suatu harus ada intelijen, harus ada ya, apa namanya pengetahuan gitu, bukan buta-buta gitu. Jadi pengetahuan apa yang diminta itu adalah pengetahuan akan kasih Kristus gitu. Karena memang betul ya kalau kita lihat kenyataan ada orang-orang yang melepaskan segala sesuatu gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka menyesal gitu. Aduh, kenapa kita bikin ini? ya, Ujung-ujungnya kembali lagi ke dia punya previous whatever dia bikin in the past, malah lebih buruk gitu. Kenapa? Karena dia punya apa yang dia bikin itu bukan berdasarkan atas kasih kepada Kristus, mungkin ketakutan lah atau doktrin-doktrin yang masuk yang membuat ketakutan untuk bikin decision ini dan decision itu. Tetapi root yang harus kita pelajari di sini adalah ternyata adalah kasih Kristus gitu. Kan Ellen White bilang, lihat apa yang Kristus bikin di kayu salib gitu dibandingkan dengan apa yang kita lepaskan gitu. ya, Jadi untuk mau bikin decision ini pun, mau kita mau bertobat kek, mau kita mau mengaku dosa kita kek, mau ada consecration sepenuhnya kepada Tuhan, sebenarnya yang menjadi dasar itu adalah kasih Kristus gitu. ya. Itu sebenarnya untuk saya pribadi ya itulah yang saya harus lihat gitu. Karena kalaupun kita bikin decision untuk whatever it is, itu harus berdasarkan kasih Kristus. Kenapa? Karena setan juga akan gunakan contoh Ayub gitu. Dia akan bikin apapun untuk kita bisa curse Tuhan gitu, atau kita bikin itu Tuhan akan izinkan apapun itu untuk setan lakukan untuk menguji, karena kan kita itu sebagai kita itu kalau kita bisa bilang panggung ya, di panggung di mana seluruh alam semesta malaikat-malaikat menjadi menonton untuk melihat kesetiaan kita kepada Tuhan sama seperti Ayub. Jadi akan ada di saat Tuhan izinkan setan untuk mengizinkan untuk lakukan apa saja, dan disitulah akan diuji apakah kita benar-benar
setia kepada Tuhan atau enggak. Karena banyak yang gagal di situ ya. Akan diuji bahwa di situasi apapun kita nggak akan ada bikin excuse untuk dosa gitu. Jadi kita bisa, oh ya Tuhan karena sudah begini, jadi kita harus begini dan kita tahu itu nggak betul dan nggak baik gitu. Dan kita bikin excuse gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat akan kasih Tuhan dan benar-benar ya apapun apa namanya apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kasih Tuhan, dan di saat Tuhan mengizinkan setan untuk melakukan apapun ya yang Tuhan izinkan setan lakukan untuk kita, untuk mencoba kita, setan kan yang coba kita, kita itu nggak akan ada excuse gitu. Kenapa? Karena kita lihat Yesus bisa aja excuse, oh kita mau balik ke surga, ini kan bukan saya punya dosa, it's fair gitu. Yesus nggak salah kalau dia harus go back to heaven, nggak salah karena upah dosa siapa yang berdosa dia yang harus mati gitu. Untuk Yesus nggak bikin decision untuk die for us, nggak ada apa ya, maksudnya, iya bukan Yesus yang berdosa istilahnya. God is just gitu ya. Yang orang yang berdosa yang harus mati gitu. Tetapi karena kasih gitu ya, kasih dia bikin tinggalkan semua kenyamanan surga. Tuhan Bapa mempertaruhkan seluruh alam semesta ini untuk kita. Yesus di surga disembah-sembah, dia datang ke dunia ini dihina, nggak ada yang peduli sama dia. Kalau kalian baca buku Desire of Ages, dari kecil, dari childhood, dia punya younghood, dia berjalan sendiri gitu. Banyak yang nggak ngerti akan misinya gitu. Dan dia menderita gitu ya. Waduh, dan itu dia lakukan untuk kita. Jadi kalaupun kita diizinkan untuk ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, ya kita bandingkanlah dengan apa yang Tuhan Yesus alami gitu. Apakah sudah sebanding dengan itu? Kalau kita bandingkan itu, mungkin jauh lebih Tuhan Yesus menderita. Atau kita lihat saja Ayub. Apakah saya punya hidup bandingkan dengan Ayub? Saya sudah sakit, saya punya anak-anak meninggal, saya punya harta hilang dan jadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan Yesus ataupun Ayub, aduh sepertinya kayak malu sendiri gitu, kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung kuku pun nggak kebandingkan dengan mereka punya pengorbanan gitu ya, atau apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Jadi itulah ya, maksudnya kita mau baca apapun, kita mau sudah di step manapun kita berada, mau pengakuan, kayak mau repentance, consecration, tetap itu kasih Tuhan itu harus selalu ada di pemandangan kita gitu. Makanya Ellen White bilang, spend one thoughtful hour setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus, apalagi dia punya akhir dari hidupnya gitu. Sekarang kita ngerti kenapa Ellen White bilang itu gitu, karena itulah yang akan menjadi motif kita untuk, waduh, Tuhan Yesus punya kasih sebegini dan bandingkan dengan apa, kita nggak ada dia punya bandingan gitu. Dan itulah akan menjadi motif apapun yang terjadi dalam hidup kita, walau kalau kita sudah serahkan semua kepada Tuhan, mau Tuhan izinkan setan mau bikin apapun, kita nggak akan ada excuse untuk berbuat dosa, atau nggak akan ada excuse lagi untuk saya untuk menyakiti Tuhan gitu, yang sudah melakukan sebegitu banyak untuk kita. Nah jadi itu yang harus menjadi motif kita gitu. Kalau kita punya motif-motif yang lain, trust me, one of these day kita akan give up. Karena kita udah bisa lihat, kita punya pengalaman sendiri aja gitu, lihat saya sendiri pun, atau lihat orang lain yang mereka punya pengalaman bukan berdasarkan akan kasih Kristus, ketakutan, nubuatan, dan bla 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 dan seterusnya, dan apapun itu pasti go back ke original yang dulu yang mereka sudah tinggalkan untuk Kristus gitu, karena bukan itu motif yang seharusnya gitu. Jadi I'm talking karena kita
I'm talking to myself ya teman-teman, nggak ada, I'm not pointing finger to anybody. Dan kita sama-sama saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk tetap fokus kepada Kristus, bukan kepada orang lain, dan biarlah itu menjadi motivasi kita, apapun kita mau serahkan sama Tuhan, mau tinggalkan apapun, saya punya pekerjaan, saya punya apapun itu karena berdasarkan kasih Kristus, kasih kita kepada Kristus gitu. Dan yang menjadi teguran tadi ya, kalau kita nggak sepenuhnya kepada Kristus, kita belum milik Kristus, karena kita mungkin, oh saya mau dengan Kristus 50%, dengan dunia 50%. Nggak bisa, itu Laodikia gitu. Either with God atau bukan gitu ya. Jadi it is scary, menakutkan, tapi juga ada harapan untuk kita bahwa Roh Kudus masih bekerja untuk kita semua, yang mana Tuhan mau untuk menyelamatkan kita. Jadi ini pekabaran ini untuk menyelamatkan kita gitu, untuk mengingatkan kita kembali akan kasih Kristus, bukan untuk menakut-nakutkan, karena Kristus mau kita selamat. Dia nggak mau ada satupun binasa. Saya sebagai orang tua nggak rela kalau saya punya anak satu pun nggak selamat gitu ya. Siapa atau ada 10 anak, oh satu cilaka, satu meninggal. Broken hearted ya, walaupun punya 10 anak. Tuhan Yesus juga begitu, nggak mau satupun dia mau binasa. Dan ini message untuk bagaimana supaya dia mau untuk menyelamatkan kita gitu. Oke, thank you, Li. Ya, thank you untuk tambahannya. Jadi ada kutipan yang bilang ya, only by love, love awaken di Side of Ages. Jadi hanya oleh cinta atau kasih itu dibangunkan ya. Jadi bagaimana kita bisa ada cinta kepada Tuhan, kita harus melihat kasih Kristus kepada kita. Makanya di chapter 1 atau di langkah pertama tentang bagaimana melihat kebaikan Tuhan. See the goodness of God. Bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan bagi kita. Dan dibilang di sana bahwa ketika pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, atau menciptakan manusia, dia bilang semua yang dia ciptakan di awal sebelum manusia ada adalah tujuannya satu, kebahagiaan manusia. Jadi semua yang kuasa Tuhan berikan yang Tuhan kita bisa lihat dibilang adalah untuk kebahagiaan manusia, kebahagiaan manusia. Betapa cintanya Tuhan kepada kita manusia. Sangat cinta, Tuhan sangat cinta kepada manusia. Jadi sebelum dia menciptakan manusia, dia ciptakan dulu itu apa? Air, langit, laut, apa pohon-pohon. Jadi ketika manusia jadi, semuanya sudah ada. Jadi manusia tinggal makan buah-buah yang enak, tinggal lihat itu binatang-binatang yang aduh sungguh luar biasa untuk kebahagiaan manusia. Semuanya untuk kebahagiaan manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kristus mati, dia melakukan rencana keselamatan. Apapun yang dia lakukan itu tujuannya satu, agar manusia bisa berbahagia. Makanya ini tujuan dia punya judul adalah kebahagiaan sejati. Jadi tujuan Kristus yang akhirnya adalah bagaimana kita bisa kembali berbahagia bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus. Jadi ini adalah langkah-langkah menuju kepada kebahagiaan yang Kristus sudah rencanakan atau sudah lakukan sejak awal ketika apa? Manusia diciptakan. Jadi ini ya, saudara-saudara, adalah bagaimana kasih Kristus kepada kita sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Apapun rela dia berikan demi satu untuk manusia bisa berbahagia. Ini dan ini dia bilang ya kita dan ini yang dibilang kita mau melakukan ini disuruh serahkan itu bukan untuk Kristus, saudara, untuk kebaikan Kristus, bukan untuk Kristus sake, tapi untuk kita punya kebaikan sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri ya, saudara-saudara. Ini luar biasa dia punya pengorbanan bagi kita. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum kita memulai. Kita tinggal sedikit ini, mungkin tiga halaman kita akan selesai.
Baik, kalau tidak ada kita akan mulai ya. Dibilang, tetapi apakah yang sebenarnya kita serahkan ketika kita menyerahkan segalanya? Jadi ini ada pertanyaan di sini ya. Apa yang kita, ini kan Kristus mau kita serahkan kan, ini kita hal-hal yang membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Dia bilang apa yang dia minta kita serahkan? Dia bilang begini, yang Tuhan minta kita serahkan adalah sebuah hati yang tercemar oleh dosa untuk dimurnikan oleh Yesus, dibersihkan oleh darahnya sendiri, dan diselamatkan oleh kasihnya yang tiada taranya. Aduh, saudara-saudara, ternyata yang Tuhan mau kita serahkan adalah hati yang tercemar oleh dosa. Ternyata yang Tuhan ingin kita serahkan kepadanya adalah dosa-dosa kita. Kita punya keinginan-keinginan dosa ini diserahkan kepadanya supaya katanya apa? Dimurnikan dan dibersihkan ya. Dibilang untuk dimurnikan oleh Yesus dan dibersihkan oleh darahnya. Dan akhirnya dibilang dan diselamatkan oleh kasihnya yang tiada taranya. Ternyata apa yang dia ingin serahkan adalah segala dosa-dosa kita supaya bisa dibersihkan. Terus dibilang, namun manusia menganggapnya sebagai hal yang berat untuk menyerahkannya, untuk menyerahkan semuanya. Terus Ellen White bilang begini, aku malu mendengarnya diucapkan, malu pula menuliskannya. Aduh, ini Ellen White bilang, ketika manusia ini anggap berat untuk kasih dia punya dosa, Ellen White bilang, dia malu untuk tulis dan apa? Mengucapkan dia malu. Malu katanya saudara-saudara. Ini Tuhan mau minta kita serahkan dosa kita, kita berat. Aduh, ini alangkah kalau kita mau lihat ya saudara-saudara, kalau kita benar-benar memahami, kita lihat alangkah bodohnya manusia ini. Alangkah bodohnya saya ini, ketika saya ini anggap berat untuk mau kasih itu kepada Kristus. Kita masih merasa berharga sekali, kita punya apa? Kita punya kenyamanan dunia ini, misalnya kita punya pekerjaan kah, atau kita punya uang kah, atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita rasa berat untuk serahkan itu. Padahal ketika kalau kita serahkan itu, tujuan Kristus hanya satu, supaya kita bisa dimurnikan atau dibersihkan. Makanya Ellen White bilang, itu kita rata-rata seperti itu ya, berat untuk kasih ya. Makanya dibilang, dia malu untuk tulis dan malu untuk apa? Mengucapkan itu. Aduh, luar biasa. Terus dibilang, Allah tidak menuntut kita untuk menyerahkan sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu yang dia lakukan, kesejahteraan anak-anaknya selalu menjadi perhatiannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mau untuk kita serahkan sesuatu yang berguna bagi kita ya. Yang dia mau kita serahkan sesuatu yang tidak berguna, yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Dan dia bilang, seandainya semua orang yang belum memilih Kristus menyadari bahwa ia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk ditawarkan kepada mereka daripada apa yang mereka cari bagi diri mereka sendiri. Manusia sedang melukai dan berlaku tidak adil terbesar terhadap jiwanya sendiri ketika ia berpikir dan bertindak bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak ada manusia sejati yang dapat ditemukan di jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik dan yang merancang segala sesuatu demi kebahagiaan makhluk ciptaannya. Jalan pelanggaran adalah jalan kesengsaraan dan kebinasaan. Aduh, ini saudara-saudara luar biasa sekali. Ini ketika Kristus melarang kita misalnya, jangan, misalnya jangan mencuri, jangan berdusta, atau jangan bikin ini, jangan makan ini, atau jangan bikin sesuatu ya. Itu adalah, dia tahu itu adalah jalan kesengsaraan dan kebinasaan bagi kita. Karena ingat saudara, suatu hal yang sangat penting adalah satu-satunya tujuan Kristus atau satu-satunya hal yang Kristus inginkan adalah kebahagiaan manusia. Jadi kalau dia larang kita, jangan ini, jangan itu adalah untuk kebaikan kita manusia.
Sama seperti kita, saudara-saudara, untuk melarang anak kita misalnya, melarang anak kita untuk suatu hal yang membahayakan dirinya. Misalnya dia berdiri di tepi kolam atau ya di tepi kolam misalnya. Kita lihat ini anaknya kayaknya suka sekali berdiri di tepi kolam yang airnya dalam misalnya. Dan anak itu enggak tahu dia senang di situ ya, dia mau suka mau lihat apa mungkin. Tetapi ketika orang tua, jangan terlalu dekat di pinggir. Itu bukan orang tua itu tidak suka atau benci kepada anak itu, melainkan karena dia sayang anak itu, sehingga dia peringatkan supaya jangan dekat-dekat tepi kolam itu supaya tidak jatuh di kolam itu. Kalau dia jatuh bisa aja dia tenggelam dan bisa mati. Makanya sama dengan Tuhan ya, ketika dia melarang atau ya melarang sesuatu kita untuk melakukan sesuatu hal, itu semuanya untuk kebahagiaan manusia atau untuk kebaikan manusia. Tetapi dibilang manusia sedang secara tidak sadar katanya sedang melukai dan berlaku tidak adil terhadap jiwanya sendiri dan apa? Bertindak melawan dengan apa? Kehendak Allah. Dan dibilang ya, tidak ada sukacita sejati yang dapat apa? Ditemukan di jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik dan yang merancang segala sesuatunya demi kebaikan makhluk ciptaannya. Waduh, saudara-saudara, ini kita harus pahami betul-betul akan hal ini. Sehingga saudara-saudara ketika kita memilih Kristus, kita benar-benar tahu bahwa kita memilih jalan yang benar secara intelijen, secara pengertian yang baik bahwa kita memilih berjalan di jalan yang benar. Sering saudara-saudara kita memilih jalan bersama Kristus, tetapi kita tidak memiliki pengetahuan yang baik atau setengah-setengah tahu. Akhirnya ketika kita berjalan dan menemui suatu kesulitan, kita merasa apa? Kita akhirnya menyerah dengan hal itu. Ketika kita menemukan suatu kesulitan, kita merasa bahwa aduh, kita sudah salah jalan atau sudah bersungut-sungut ya sama seperti bangsa Israel ketika berjalan menuju tanah Kanaan. Bersungut-sungut karena apa? Tidak mengerti dengan sepenuhnya akan apa? Akan apa yang kita ambil atau apa yang kita pilih. Makanya Tuhan bilang dalam memilih dia harus apa? Harus benar-benar pahami atau mengerti akan pilihan kita. Itu yang Tuhan mau ya, saudara-saudara. Dan kita harus tahu betul-betul bahwa apa yang Tuhan pilih atau Tuhan mau bagi kita adalah untuk kebahagiaan kita manusia. Oke, saudara-saudara, sampai di sini. Ada yang mau tambahkan? Ini sangat luar biasa ya, saudara-saudara. Sangat baik pelajarannya untuk kita. Ada yang mau tambahkan? Kalau Li, Ya, silakan. Silakan. ya jadi kalau Ellen White bilang dia malu mau Tulis. tulis, dia malu untuk bicara, dia malu untuk tulis, dan betapa bodohnya kita untuk sudah tahu itu terus bikin. Makanya kan di Alkitab ada foolish dengan wise, ya Iya, kan. Jadi betul, betul. yang tadi yang Lali bilang sama anak-anak, kalau Iya, anak-anak main pisau atau udah berdiri di tepi jurang, kalau kita sayang sama anak-anak, kita akan memperingatkan mereka kan, karena kalau mereka nggak listen kita punya warning, mereka bisa jatuh dan mati, atau Lali tadi bilang mereka bisa tenggelam dan mati, dan begitulah jalan pelanggaran itu ujung-ujungnya menuju kebinasaan gitu. Jadi untuk mau give up itu yang tadi dibilangnya bahwa Tuhan nggak minta sesuatu yang kebaikan dari kita untuk di give up, tapi dosa-dosa kita, kecinta kita akan dunia dan whatever lah, karena kita masing-masing punya pergumulan, right? Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita tahu itu gitu. Kita nggak bisa ignore itu suara kecil yang memperingatkan kita. Misalnya tadi Tuhan kasih sesuatu yang baik untuk kebahagiaan kita. Misalnya kita punya makanan atau whatever gitu. Kalau Tuhan bilang makanan kita, kenapa? Karena dia mengasihi kita, bukan dia mau kamu tinggalkan sesuatu, karena yang dia tahu yang kita makan itu tidak baik dan akan menghasilkan mungkin
penyakit atau whatever. Itu contoh. Apa aja gitu loh. Maksudnya kita bilang everybody kita punya struggle masing-masing. Jadi kalau Tuhan peringatkan bukan karena dia benci, tapi dia sangat 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 mengasihi kita, dan yang kita tinggalkan itu bukan sesuatu yang untuk kebaikan kita, tapi itu satu yang buruk untuk kita gitu. Jadi kalau kita tahu itu buruk, terus kita nggak mau tinggalkan, itu yang Glenn White bilang. Malu untuk dia mau bicara, malu untuk dia tulis gitu, karena kita sendiri tahu ya, we all know. To be honest dengan diri kita sendiri, kita semua tahu apa yang tidak baik untuk kita gitu. Kalau kita nggak mau tinggalkan itu, ya itu, ada shame gitu. Untuk sudah tahu yang tidak baik, terus nggak tinggalkan gitu. Makanya bangsa Israel kan, waktu mereka keluar dari Mesir, kenapa mereka mau bersungut-sungut? Apakah Tuhan punya mujizat di Mesir itu tidak cukup untuk menunjukkan kasih Dia kepada mereka semua? Itu tula-tula yang terjadi kepada bangsa bangsa Mesir. Tuhan itu lautan merah terbelah dua. Apakah itu tidak, maksudnya apakah Tuhan hanya minta buta-buta untuk ikut Dia? Sudah banyak evidence atau bukti yang mana kalau kita memilih Tuhan itu Tuhan akan menuntun kita ya, tapi kita lupa gitu. Makanya dari bab 1 untuk mengingatkan kita kan, kasih Tuhan. Kita terus harus mengingatkan kasih Tuhan di alam atau membaca firman Tuhan. Itu yang harus kita renung-renungkan terus gitu loh. Jangan pernah lupa kasih Tuhan gitu. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, itu Tuhan ada di situ. Jangan pernah kita berpikir Tuhan sudah tinggalkan kita. Bangsa Israel, di mana Tuhan? Mendingan kita kembali ke Mesir. Kenapa Tuhan? Because they forgot gitu. Jadi untuk di Steps to Christ ini, mau di chapter manapun kita, we need to go back to chapter 1. Iya. Karena itu yang fondasi. Itu kasih Tuhan, kita harus selalu ingat itu, yang mana Tuhan minta kita give up. Karena itu untuk kebaikan kita gitu, bukan untuk Tuhan suruh, oh kamu bikin ini, terus gimana ya? I don't know, mau bagaimana konsekuensinya, I don't know. Bangsa Israel, apakah Tuhan pernah, oh whatever it is, kalau kamu menurut, I don't know, you do yourself. Nggak begitu, Tuhan sudah ada rencana sebelumnya gitu. Jadi itu yang harus kita ingatkan. Dan kita harus memang betul-betul ya spend time sama Tuhan, melihat karakter Tuhan, melihat akan cerita-cerita di Alkitab, dan itulah iman kita akan dibangkitkan untuk kita berjalan dengan Tuhan gitu. Thank you, Li. Ya, thank you Yu, untuk tambahannya. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan. Jadi tadi disinggung ya soal garis-garis yang bodoh dan bijaksana. Mungkin kalau kita pikir ini bodoh ini, kata bodoh foolish ini suatu kata yang terlalu eh, apa namanya, terlalu ini ya, terlalu negatif ya, atau dibilang bodoh. Ternyata setelah kita pelajari ini, ternyata kata bodoh adalah suatu kata yang pas untuk ini ya, untuk hal ini. Seperti kita ketahui ini gadis-gadis atau virgin ya, ini kalau bahasa Inggris virgin ya, atau ini masih murni, garis-garis yang murni, yang kita tahu ini garis-garis melambangkan perempuan atau gereja ya. Ini mereka katanya ini kalau keterangan Ellen White adalah orang-orang yang betul-betul setia ya. Mereka itu bukan bukan apa namanya, orang-orang munafik, tapi betul-betul ya saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi kenapa dibilang foolish? Foolish ya, ini cocok dengan ini ya. Mereka ini apa namanya, sudah tahu ini kebaikan Tuhan, sudah tahu semuanya, tetapi kita dibilang menganggapnya untuk berat untuk menyalahkan semuanya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk consecration ini. Sudah tahu kebaikan Tuhan, sudah tahu seperti itu. Tapi apa? Nak mau serahkan apa yang kata yang cocok untuk dibilang kecuali foolish. Secara pengetahuan gadis-gadis bodoh ini sudah luar biasa ya. Sama dengan gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi yang bodoh ini
ada sesuatu hal yang kurang bagi mereka adalah mereka tidak memiliki minyak atau tidak mau menyerahkan juga ya, tidak mau menyerahkan sepenuhnya hal-hal yang Tuhan ingin mereka berikan kepadanya. Ini suatu kata yang cocok adalah apa? Adalah kata yang foolish. Makanya yang satu dibilang apa? Bijaksana. Bukan dibilang pandai atau apa, tetapi dibilang bijaksana. Sudah tahu mana yang betul dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Makanya dibilang semuanya membutuhkan apa? Pengertian yang baik. Ada yang sudah mengerti tetapi tidak melakukannya. Makanya dibilang, Ellen White bilang, I'm ashamed to hear it spoken. Saya malu untuk mendengarnya diucapkan dan dibilang ashamed to write it dan malu pula untuk menuliskannya. Aduh, luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara. Oke, dibilang adalah suatu kekeliruan untuk berpikir bahwa Allah senang melihat anak-anaknya menderita. Seluruh surga menaruh perhatian pada kebahagiaan manusia. Bapa kita di surga tidak menutup jalan-jalan sukacita bagi satupun makhluk ciptaannya. Tuntutan ilahi mengajak kita untuk menjauhi pemanjaan diri yang akan mendatangkan penderitaan dan kekecewaan yang akan menutup bagi kita pintu kebahagiaan dan surga. Saudara-saudara, ini kembali lagi, saudara-saudara. Tujuan Tuhan adalah ingin manusia berbahagia. Jadi, Tuhan ingin kita berbahagia. Terus, ketika Tuhan suruh serahkan ini, serahkan itu, bikin ini, bikin itu, apakah Tuhan ingin kita menderita? Dulu kita banyak uang, Tuhan suruh serahkan. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa, makan pun susah. Dan orang-orang melihat ini kita sudah menderita. Dan saya pun tampaknya sudah menderita, sudah nggak bisa beli ini, sudah bilang itu. Apakah Tuhan senang lihat kita seperti itu? Makanya dibilang ini, seluruh surga menaruh perhatian pada kebahagiaan manusia. Dan Bapa kita di surga tidak menutup jalan-jalan sukacita bagi satupun makhluk ciptaannya. Jadi dibilang tuntutan ilahi untuk mengajak untuk menjauhi pemanjaan diri ketika kita disuruh serahkan kita punya harta atau apapun. Dibilang itu hal-hal itu mungkin hal-hal itu ya mungkin uang kita yang kita salah gunakan dibilang akan apa? Mendatangkan penderitaan ketika kita apa? Melakukan pemanjaan diri itu akan mendatangkan penderitaan dan kekecewaan yang akhirnya hal itu akan apa tanya menutup pintu kebahagiaan dan surga. Jadi mungkin tampaknya di mata manusia hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan itu membuat manusia menderita. Mungkin di mata manusia. Tetapi kalau kita lihat jauh ke depan kita bisa mengerti dengan sempurna, kita mempelajari dan mengerti dengan sempurna, ternyata hal-hal ini untuk membuat kita katanya apa? Bisa menuju kebahagiaan yang sejati dan surga. Jadi hal-hal yang mungkin Tuhan ingin kita tinggalkan itu adalah hal-hal yang akan membuat kita nanti tidak bisa memiliki kebahagiaan sejati. Jadi mungkin kita lihat menderita, tapi ingat itu bukan penderita, itu hanya sementara, saudara-saudara. Itu hanya hal yang sementara. Seperti halnya Rasul Paulus, saudara-saudara, dia tinggalkan semuanya. Dia tampaknya menderita, masuk keluar penjara, kapalnya karam. Banyak hal-hal penderitaan yang tampaknya, aduh, untuk mengikut Tuhan menderita. Dan Tuhan kayaknya senang melihat anak-anaknya menderita. Oh, tidak seperti itu, saudara-saudara. Rasul Paulus mengerti dengan jelas akan hal itu. Makanya dia menganggap dia punya apa? Penderitaan sebagai suatu kebahagiaan. Karena dia tahu hal ini dia punya akhirnya apa? Kebahagiaan sejati bersama Kristus itu adalah dia punya jaminan. Aduh, luar biasa. Terus dibilang, penebus dunia menerima manusia sebagaimana adanya, dengan segala kebutuhan, ketidaksempurnaan, dan kelemahan mereka. Dan ia bukan saja akan menyucikan dari dosa serta menganugerahkan penebusan melalui darahnya, tetapi juga akan memuaskan kerinduan hati semua orang yang rela memikul kuknya dan menanggung bebannya.
Waduh, luar biasa. Dibilang Tuhan ini, Kristus ini ini menerima manusia ada sebagaimana adanya. Dia terima kita punya ketidaksempurnaan, kita punya keberdosaan. Dan dibilang apa? Selain dia suka sucikan kita punya dosa, dia bilang apa? Dia juga akan katanya memuaskan kerinduan hati kita yang sudah rela memikul apa? Kuk atau penderitaan dan menanggung bebannya. Tujuannya ialah mengaruniakan damai dan perhentian kepada semua orang yang datang kepadanya untuk memperoleh roti hidup. Ini kita eh, waktu lalu kita belajar tentang rest ya, waktu pelajaran dari buku Perjanjian Kekal. Kita belajar tentang rest ini, tentang bagaimana eh, janji kepada bangsa Israel, tanah, land, dan rest. Ini sama dengan kita juga ya. Ini tujuan Tuhan adalah mengaruniakan damai dan perhentian, peace dan rest. Peace dan rest, sama seperti bangsa Israel, land dan rest. Jadi tanah dan di mana mereka bisa memiliki tanah itu dan tanah itu mereka bisa memiliki perhentian atau kebahagiaan atau damai. Dan itu bukan tanah Kanaan yang sekarang di dunia ini, melainkan itu adalah tanah Kanaan surgawi, di mana tanah perjanjian kekal atau tanah perjanjian itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan itu dia bilang itu adalah surga ya, kita sudah tahu, kita sudah pelajari itu adalah surga. Dan kita juga ini saudara-saudara, tujuan Tuhan sama seperti kepada janji kepada Abraham, di mana kita akan memiliki perhentian yang sejati atau kebahagiaan yang sejati di tanah bersama-sama dengan Abraham, di tanah perjanjian itu, di mana ketika kita memiliki itu, kita juga harus memiliki hidup yang kekal. Dan dibilang kita akan rest di sana, kita akan memiliki perhentian dan damai dan sukacita. Dan itu adalah tujuan Tuhan satu-satunya. Dan dibilang kepada semua orang yang datang kepadanya untuk memperoleh roti hidup. Nah, itu adalah tujuan Tuhan, kebahagiaan kita manusia. Dia bilang dia menuntut kita melakukan hanya kewajiban-kewajiban yang akan menuntun langkah kita ke puncak kebahagiaan yang tidak pernah dapat dicapai oleh mereka yang tidak taat. Hidup yang benar dan penuh sukacita adalah Kristus dibentuk di dalam diri kita, pengharapan kemuliaan, the hope of glory. Saudara-saudara, ini kenapa sebenarnya, kenapa kita tampaknya ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tampaknya ada penderitaan ya, sudah kayaknya berat ya, berat. Karena apa? Karena ada dosa dalam diri kita yang kita sudah anggap bahwa untuk melakukan dosa adalah suatu kenikmatan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak dosa, kita merasa itu sesuatu yang berat atau sesuatu yang iya, sesuatu yang berat ya, sesuatu yang aduh luar biasa, menderita ketika kita melakukan sesuatu yang bukan dosa atau suatu kehendak Tuhan. Nah, makanya ketika kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan Kristus yang melakukannya dalam diri kita, karena Kristus itu tidak berdosa, apa yang terjadi saudara-saudara? Melakukan kehendak Tuhan adalah suatu apa? Kebahagiaan bagi kita. Sebagaimana makhluk-makhluk surga ketika mereka menurut Tuhan itu dengan suatu kebahagiaan, begitu juga kita saudara-saudara, kita sudah menyerahkan dosa kita dan Kristus yang tinggal dalam diri kita, melakukan kehendak Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Menyerahkan itu kita punya harta-harta adalah suatu kebahagiaan bagi kita, saudara-saudara. Karena apa? Kita sudah serahkan kita punya dosa kepada Kristus. Dan Kristuslah yang tinggal dalam diri kita. Maka kebahagiaan yang sejati akan menjadi apa? Milik kita. Karena itu adalah tujuan Tuhan. Satu-satunya adalah apa? Kebahagiaan manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Boleh tambahkan, Li. Iya, silakan, silakan, Nak, silakan. Tambahkan di paragraf terakhir ini yang dibahas, Iya, dia menuntut kita melakukan hanya kewajiban-kewajiban yang akan menuntun kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau kita hidup hanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban,
Heeh. Boleh bikin ini, nggak boleh bikin itu, yang ini boleh, yang ini. Iya, Seakan-akan kita hidup beragama, bukan hidup dalam Kristus. betul. Tetapi ada kalimat terakhir yang dibilang sini di paragraf ini, hidup yang benar dengan penuh sukacita adalah hidup dibentuk di dalam diri kita, pengharapan kemudian. Jadi kewajiban-kewajiban ini adalah bagaimana Kristus dibentuk dalam orang punya kehidupan. Di mana kita belajar dari Kristus. Kita Iya, belajar kerendahan hati dari Kristus. Kita belajar ketaatan dari Kristus. Karena kita tahu karya keselamatan Tuhan sudah berikan. Ya tadi sudah iya. dibahas di atas. Orang hanya bisa menyerahkan orang punya dosa. Mm, Nggak bisa menyerahkan orang punya kebaikan-kebaikan. iya, iya, betul. Makanya Adam dan Hawa waktu mereka menutupi ketelanjangan mereka dan pohon ara, Tuhan bilang, no, nggak bisa. Kamu harus menyembelih binatang. Harus ada kulit domba yang menutupi itu. Kebenaran Kristus bukan daun ara yang akan menutupi badan kamu, tapi kebenaran Kristus. Bukan perbuatan kita. Dulu orang kusta dianggap najis. Kalau menyentuh orang kusta, orang akan menjadi najis. Dan harus ditahirkan oleh imam-imam besar. Tapi saat Yesus menyentuh kita, bukan Yesus menjadi najis, kita yang ditahirkan. Kita yang menjadi benar. Makanya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana karya Kristus dalam orang kehidupan. Bagaimana orang belajar dari Kristus. Bagaimana orang mengenakan kuk dan berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kalau tanpa Kristus, kuk itu cuma menjadi beban yang Lali bilang tadi. Penderitaan, lo kayak apa Iya, begini, kenapa begitu. Jadi itulah kalimat terakhir bagus sekali. Hidup yang benar dan penuh sukacita adalah hidup Kristus dibentuk di dalam iya. diri kita. Ada pengharapan kemuliaan. Thank you, Li. Ya, terima kasih Kang untuk tambahannya. Gituan ya, betul sekali. Itu Yesus dibentuk dalam diri kita dan apa ada kebahagiaan ke dalam melakukan kehendak-kehendaknya ya. Mungkin ada lagi saudara-saudara sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya aku menyerahkan diriku kepada Allah? Anda rindu menyerahkan diri kepadanya, tetapi Anda lemah dalam kuasa moral, terbelenggu oleh keraguan, dan dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan hidup berdosa. Janji-janji dan keputusan-keputusan Anda bagaikan tali dari pasir. Aduh, Anda tidak dapat mengendalikan pikiran Anda, dorongan-dorongan, maupun perasaan-perasaan Anda. Pengetahuan akan janji-janji yang telah Anda langgar dan komitmen-komitmen yang telah Anda ingkari melembahkan kepercayaan Anda terhadap ketulusan diri sendiri dan membuat Anda merasa bahwa Allah tidak dapat menerima Anda. Tetapi Anda tidak perlu putus asa. Saudara-saudara, ini yang eh, menjadi masalah kita, saudara-saudara. Ini menjadi masalah kita bagaimana kita punya pertanyaan, bagaimana saya mau serahkan diri saya kepada Tuhan? Saya rindu untuk menyerahkan diri saya kepada Tuhan, tetapi saya sering jatuh dalam dosa. Saya ada dosa-dosa yang saya cintai, dosa-dosa pribadi. Saya ini lemah dalam kuasa moral. Aduh, kebiasaan-kebiasaan hidup berdosa ini susah untuk saya lepaskan. Ini saya sudah sering berjanji kepada Tuhan dan sering saya langgar. Dan ini katanya melemahkan kepercayaan diri kita terhadap apa? Untuk membuat bahwa kita ini apa namanya bisa diterima oleh Tuhan. Jadi hal-hal ini yang sering kita gagal, kegagalan-kegagalan kita ini membuat kita tidak percaya diri untuk datang kepada Kristus. Dan ini katanya melemahkan kita punya kepercayaan. Ini kayak melemahkan iman kita ya dengan kegagalan-kegagalan kita ini. Tetapi dibilang, tetapi Anda tidak perlu putus asa. Terus dibilang, yang perlu Anda pahami adalah kuasa kehendak yang sejati. Inilah kuasa pengendali dalam tabiat manusia. Untuk tabiat manusia, kuasa untuk memutuskan atau memilih. Jadi saudara-saudara, ada dibilang ada suatu kuasa yang dalam diri manusia, yaitu kuasa untuk memutuskan atau kuasa memilih. Power of decision or of choice ya, power of choice. Dibilang
Segala sesuatu bergantung pada penggunaan kehendak yang benar. Kuasa memilih telah Allah berikan kepada manusia dan adalah hak mereka untuk menggunakannya. Saudara-saudara, kita kembali ya, saudara-saudara, kepada Kejadian 3 ayat 15, ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan manusia. Dan dibilang di situ, saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak ada kuasa untuk memilih ya. Ketika mereka berdosa itu, hal yang ada adalah sesuatu yang jahat. Pikiran mereka adalah pikiran yang jahat. Makanya ketika Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, mereka saling menuduh kan. Oh, gara-gara perempuan, oh gara-gara ular. Itu satu-satunya dalam pikiran mereka sesuatu yang jahat ya. Tetapi ketika Tuhan adakan permusuhan antara perempuan dan ular itu, antara manusia dan ular, keturunan perempuan dan keturunan ular, dibilang di situ, kalau kita baca ya di buku yang apa Wagner bilang, ketika ada permusuhan itu dibilang manusia diberi kuasa untuk memilih. Sekarang mereka bisa untuk memilih sesuatu yang baik. Kalau dulu mereka tidak bisa memilih sesuatu yang baik, sekarang mereka sudah memiliki sesuatu yang baik. Sudah memiliki kuasa untuk memilih sesuatu yang baik. Mereka sudah mulai membenci dosa waktu itu. Mereka tahu pelanggaran mereka dan mereka benci akan dosa mereka. Itu ya. Dan ini dibilang ya, ini kuasa memilih telah Allah berikan kepada manusia dan adalah hak mereka untuk menggunakannya. Jadi ketika kita katanya sudah putus asa akan hal-hal yang kita sering jatuh, dibilang kita punya suatu kuasa adalah kuasa memilih. Terus dibilang, Anda tidak dapat mengubah hati Anda. Anda tidak dapat dengan kekuatan sendiri menyerahkan perasaan-perasaannya kepada Allah. Tetapi Anda dapat memilih untuk melayani Dia. Anda dapat menyerahkan kehendak Anda kepadanya, maka Ia akan bekerja di dalam diri Anda, baik untuk menghendaki maupun untuk melakukan menurut kerelaannya yang baik. Ini Filipi ya, ini untuk melakukan, untuk kehendak dan melakukan itu dari Tuhan ya. Dengan demikian seluruh tabiat Anda akan dibawa di bawah pengandalian Roh Kristus. Perasaan-perasaan Anda akan terpusat kepadanya dan pikiran-pikiran Anda akan selaras dengannya. Saudara-saudara, ini yang menjadi jalan keluar ya, saudara-saudara. Satu-satunya hal yang menjadi kuasa kita manusia adalah kuasa untuk memilih. Kuasa untuk memilih. Memilih untuk menyerahkan kehendak kita kepada Kristus. Jadi inilah tujuan dari penyerahan diri ini ya. Menyerahkan kepada Kristus hati kita, dosa-dosa kita, dan dibilang ketika kita serahkan kepada Kristus, maka Ia akan bekerja di dalam diri kita. Dibilang untuk menghendaki, untuk suka melakukan yang baik, dan untuk melakukan yang baik, itu adalah apa? Tuhan yang melakukannya dalam diri kita. Menurut kerelaannya. According to His good pleasure. Atau sesuai dengan apa? Dia punya keinginan yang baik dari Tuhan ya. Sesuai dengan keinginan yang baik dari Tuhan. Itulah yang kita lakukan. Karena Kristus yang melakukannya dalam diri kita ketika kita apa? Serahkan diri kita kepadanya. Terus kita lanjut. Keinginan akan kebaikan dan kekudusan adalah benar sejauh ini. Tetapi jika Anda berhenti sampai di sini saja, semuanya itu tidak akan membawa hasil apa-apa. Saudara-saudara, kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Dan dibilang, sejauh itu betul untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita berhenti sampai diingin untuk melakukan yang baik, itu tidak membawa hasil apa-apa dibilang. Dibilang banyak orang akan sementara mereka berharap dan merindukan untuk menjadi orang Kristen. Mereka tidak sampai pada titik menyerahkan kehendak kepada Allah. Mereka memilih sungguh-sungguh, mereka belum sesungguh-sungguh memilih untuk menjadi orang Kristen. Jadi saudara-saudara, ketika kita rindu untuk melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai di situ. Tetapi kita harus sampai kepada apa? Serahkan kehendak kepada Tuhan.
Banyak yang dibilang banyak yang apa katanya rindu untuk menjadi orang Kristen yang sejati, rindu untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk menjadi sesuatu yang kudus, tetapi tidak sampai menyerahkan diri mereka kepada kehendak Allah. Itu sesuatu yang apa? Bahaya ya, bahaya. Dibilang tidak akan membawa hasil apa-apa. Kita lanjut ya, ini kita selesaikan dia punya bacaan. Dia bilang melalui latihan kehendak yang benar, sesuatu perubahan yang menyeluruh dapat terjadi dalam hidup Anda. Dengan menyerahkan kehendak Anda kepada Kristus, Anda menyatukan diri dengan kuasa yang berada di atas segala pemerintah dan kekuasaan. Anda akan memiliki kekuatan dari atas untuk meneguhkan Anda. Dan dengan demikian, melalui penyerahan diri yang terus-menerus kepada Allah, Anda akan dimampukan untuk hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan iman. Waduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Sampai langkah kelima ini, langkah penyerahan diri ini, sepertinya saudara-saudara, keselamatan sudah di depan mata. Kebahagiaan sudah di depan mata. Tetapi kita akan lihat ada langkah-langkah selanjutnya yang perlu kita ambil. Langkah penyerahan diri ini merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Ini, saudara-saudara, kita harus tahu ya, kita harus benar-benar mengerti bahwa kita ini manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memperoleh keselamatan oleh usaha kita sendiri. Jadi kalau tidak ada sesuatu dari usaha kita untuk bisa selamat, apa yang harus kita lakukan untuk bisa diselamatkan? Adalah menyerahkan diri kita kepada Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah kehendak Kristus yang terjadi. Kita lakukan karena Kristus yang melakukan dalam diri kita. Jadi ini kembali lagi ya, ada Kristus dalam diri kita. Sebagaimana kita bertobat karena Kristus, begitu juga saudara-saudara, kita menyerahkan kehendak kita kepada Kristus. Apa yang kita melakukan, Tuhan saya melakukan ini, melakukan itu. Bahkan dibilang mau pakai kaos kaki pun, apakah kita Kristus lah yang melakukannya dalam diri kita atau bukan? Itulah yang harus menjadi pertanyaan kita ya setiap hari. Apakah yang saya lakukan ini saya yang lakukan atau Kristus yang lakukan? Apakah saya sudah serahkan diri saya kepada Tuhan atau belum? Itulah yang harus menjadi perundungan kita ya. Setiap hari, apakah sudah saya lakukan ini untuk Kristus? Sudah serahkan ini untuk Kristus atau belum? Mungkin saudara-saudara ada yang mau tambahkan sampai di sini sebelum kita tutup. Mungkin ada Kalau ya silakan silakan. ya, jadi kita mau kasih komentar tadi mengenai Rasul Paulus. Iya. Jadi kalau orang lihat kehidupan Rasul Paulus, mereka bilang, oh wow, terrible, you know. Iya, betul. Dia dulu orang Farisi, punya kedudukan, and then you know, apa yang dihormati gitu. Terus habis itu dia tinggalkan untuk Kristus, dan akhirnya dianiaya, mengalami ini dan itu. Kalau orang lihat Paulus, mungkin mereka bilang, oh my, poor you gitu, kasihan banget gitu. Tetapi untuk Rasul Paulus, karena dia sudah merasakan kasih Kristus, malah justru itu kebahagiaan untuk dia. Iya kan? Jadi mungkin kalau orang lihat dalam perspektif duniawi, aduh kasihan, you know, you live this on atau whatever lah begitu. Kasihan gitu. Tapi untuk orang yang mengalami itu justru mereka merasakan sukacita gitu, karena mereka merasakan at least sedikit merasakan akan apa yang Yesus alami gitu, dan itu menjadi kebahagiaan mereka dibandingkan dengan keadaan mereka sebelumnya. Jadi kan dibilang kalau kita tinggalkan itu untuk Kristus, sometimes kita pikir wah kalau kita tinggalkan kita akan menderita, tapi Yesus bilang bukan itu, malah kebahagiaan gitu. Jadi itulah ya yang kembali lagi gitu. Semua kita harus mengexperience akan the love of God. Karena kalau kita mempunyai kasih Kristus di dalam diri kita, situasi apapun itu akan menjadi sukacita untuk kita. Whatever it is. Justru
di saat kita misalnya di saat kita melakukan apapun yang kita lakukan sekarang misalnya, dan kita tahu itu atau saya tahu itu bukan kehendak Tuhan, nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena suara kecil Tuhan memperingati kita terus. This is not right. Ini bukan jalan saya. Ini jalan kebinasaan. Apakah ada kebahagiaan di situ? Nggak ada, karena saya tahu saya bikin salah dan saya lakukan. Nggak ada kebahagiaan di situ. Justru di saat saya memilih Tuhan, itulah kebahagiaan seperti plong gitu. Waduh, Tuhan. I mean, praise the Lord, bisa menyerahkan untuk Tuhan, dan kita tahu karena kasih Tuhan yang mendorong kita, apapun yang kita alami, kita akan berbicara sebagai Rasul Paulus. Itu adalah merupakan satu kebahagiaan untuk merasakan akan apa yang Yesus rasakan. Dan Rasul Paulus juga bilang, apa itu di buku Ibrani, lebih baik dia menderita dengan bangsa Israel, yang Musa ya, berbicara mengenai Musa, daripada menikmati dosa gitu. Kita lupa dia punya kata-kata. Tapi anyway, itulah orang-orang yang sudah mengalah. Apa, Li? Say it again. Kesenangan dosa ya, kesenangan dosa. Iya. Jadi kita pun yang sudah merasakan akan kasih Kristus, suatu kebahagiaan untuk bersama-sama dengan Kristus. Sama dengan suami istri kan, Iya. waktu mereka kawin, mereka bersumpah atau berjanji, mau susah, mau senang, mereka bahagia karena mereka mencintai satu sama yang lain. Doesn't matter mau disusah, mau senang. Itulah kita dengan Kristus. Kristus sebagai suami, kita gereja sebagai istri, kita bersumpah atau berjanji bahwa dalam susah dan senang akan bersama-sama dengan Yesus dan akan mengalami kebahagiaan karena cinta kita kepada Kristus gitu. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Puji Tuhan ya. Jadi makanya dibilang tadi ya, untuk eh serahkan diri itu kita bukan setengah milik dunia, setengah milik Kristus, tetapi sepenuhnya milik Kristus. Kenapa Paulus berbahagia? Karena dia benar-benar mengerti akan apa yang dia ambil ya. Dia benar-benar mengerti akan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan kepadanya. Makanya penderitaannya yang kelihatan dari manusia itu menderita, tetapi baginya itu suatu kebahagiaan karena dia anggap perjalanan bersama Kristus merupakan suatu kebahagiaan, kebanggaan dalam dirinya ketika dia bisa melayani Kristus. Ini yang kalau kita betul-betul menjadi milik Kristus, kita pasti akan sama seperti Rasul Paulus ya, berbahagia walaupun tampak di mata orang lain mungkin penurunan kualitas hidup mungkin. Mungkin dulu senang, sekarang sudah menderita ya seperti itu. Jadi kembali lagi ya saudara-saudara, hal yang utama yang harus kita miliki adalah bagaimana kita melihat kebaikan Kristus. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Kristus. Kalau kita hubungkan dengan hari Sabat, sebagaimana ini adalah hari Sabat, kenapa hari Sabat ada? Hari Sabat adalah untuk melihat kuasa Tuhan sebagai mana? Dalam apa? 6 hari penciptaan. Kuasa Tuhan untuk melihat bagaimana 6 hari Tuhan menciptakan semuanya untuk kebahagiaan manusia. Bagaimana Tuhan sangat-sangat baik bagi manusia. Melihat kebaikan Tuhan ketika kita dibilang hari Sabat diajukan kita untuk ke alam kan. Bagaimana kita lihat ke alam, Tuhan ciptakan itu pohon-pohon untuk kita manusia untuk dapat oksigen. Untuk semua kebahagiaan manusia. Dan makanya hari Sabat ini akan adalah kenapa setiap hari dibilang kita ingat akan hari Sabat. Kita akan melihat kita ingat akan kuasa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita supaya kita berbahagia. Karena apa? Saking sayangnya Tuhan, saking cintanya Tuhan kepada kita manusia. Makanya tanda umat-umat Tuhan adalah hari Sabat karena mereka melihat selalu akan kebaikan Tuhan kepada kita manusia. Sehingga manusia pun dibangkitkan, dia punya kasih kepada Tuhan dan mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan dalam diri mereka adalah Kristuslah yang lakukannya
lakukan, bukan apa, bukan mereka sendiri. Saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan lagi sebelum kita tutup dalam doa? Ya, halo Lali. Ya, silakan Tante Kori. Nggak ada tambahan, cuman menguatkan dan mau bilang terima kasih. Karena walaupun ini semua orang pernah dengar, pernah Ya, bahas juga di Healing Way, tapi ini ada tertegur, eh, ada rasa kurang, sangat kurang. Untuk itu terima kasih Tuhan berkati Lali untuk pelayanannya. puji Tuhan, terima kasih Tante Kori. Baik, mungkin ada lagi. Oke. Boleh tambahan Li, yang Ya, kalimat silakan. bagian bawah. Ya, silakan sebut. Jadi melalui keletihan kehendak yang benar, suatu perubahan yang menyeluruh dapat terjadi dalam hidup Anda. Ya. Dengan menyerahkan kehendak Anda kepada Kristus, Anda menyatukan diri dengan kuasa yang berada di atas. Jadi seperti orang belajar dari Rasul Paulus tadi, yang di Filipi 2 ayat 21 dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi itu artinya bukan hidup untuk Kristus, tapi for me to live is Christ. Hidup adalah Kristus. Iya. Jadi itulah penyatuan yang sebenarnya, memiliki, menyatukan diri dengan kuasa yang berada di atas dan segala pemerintahan. Dan jadi kehidupan Paulus adalah diri, bukan dia hidup untuk Kristus, untuk menyenangkan Kristus, tapi Kristus lah. For me to live is Christ and to die is, dan kematian adalah keuntungan. Jadi kalau Kristus hidup dalam Torah, hidup adalah Kristus. Dalam situasi apapun tetap kita logis dan apapun hidup adalah bukan untuk Kristus, karena orang akan melihat kehidupan ke dalam Torah punya kehidupan, dan apapun yang pernah lakukan Kristuslah yang dimuliakan. Dan ini dibangun anak dari aku untuk menentukan anak. Dengan demikian melalui penyerahan diri yang terus-menerus pada Allah, Anda akan dimampukan di dalam baru, itu keimanan. Karena kalau menghidupkan di dalam itu. Oke, thank you Li. Iya. Iya, terima kasih Nang, puji Tuhan ya. Nah, untuk tambahannya, oke, ada lagi saudara-saudara sebelum kita berdoa? Oke, baik saudara-saudara, terima kasih untuk segala partisipasi atau sudah join dalam Zoom kita pada sahabat ini. Biarlah pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kita ya saudara-saudara. Jadi eh, pengingat lagi apa yang harus kita pilih pada hari ini. Karena kuasa kita satu-satunya adalah kuasa untuk memilih, dan biarlah sahabat ini kita memilih untuk apa? Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.